Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Banyak orang mempertanyakan sampai saat ini dan tidak habis pikir kenapa pertandingan Indonesia melawan Irak jamnya dimajukan, yang memang semula pertandingan ini akan digelar pada pukul 19 atau pukul 7 malam dimajukan menjadi pukul 16 atau pukul 4 sore. Dan tentu ini adalah permintaan dari STY dengan alasan bagian dari strategi supaya para pemain lawan atau pemain Irak ini kesulitan adaptasi dengan cuaca panas di Indonesia dan kelembaban yang sangat tinggi. Sehingga terbukti ketika para pemain Irak datang ke Indonesia dan mereka menggelar latihan, mereka mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk adaptasi dengan cuaca panas Indonesia dan kelembabannya hampir mendekati angka 90%. Tentu ini berhasil berarti ya. Tetapi kita lupa bahwa kita juga atau para pemain kita itu mayoritas kebanyakan bermain di Eropa. Nah, ini kesalahannya. Itu terlihat ketika di pertandingan ya. Memang pelatih atau pemain dari Irak ini mereka mengatakan sebelumnya bahwa mereka itu kesulitan, tetapi mereka ini pinter ya. Terutama pelatih dari Irak ini, Jesus Casas ini pinter. Ketika pertandingan di babak pertama mereka tidak terlalu menekan, tidak terlalu menyerang Indonesia gitu. Justru yang mengendalikan serangan dan terus menggempur itu adalah dari Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa para pemain timnas kita tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada walaupun terus-terusan menggempur, sehingga kelihatan para pemain yang bermain abroad, terutama para pemain naturalisasi kita, itu terlihat sangat-sangat kelelahan ya, sangat-sangat kecapean, seperti Tom Hai dan Nathan Cho yang mungkin biasa di Liga Belanda dengan suhu yang rendah, dengan kelembaban yang rendah, tetapi ketika kemarin mereka bermain di GBK itu sangat terlihat kelelahan. Muka mereka memerah, lalu napas mereka ngos-ngosan, bahkan di akhir babak pertama itu terlihat ya. Sehingga pada saat di babak kedua tentu momen ini dimanfaatkan oleh pelatih Irak. Nah, ketika para pemain timnas Indonesia di babak kedua sudah mulai konsentrasinya turun, nah ini dimanfaatkan oleh pelatih Irak dengan memasukkan bintang mereka, salah satu bintang mereka yaitu Ali Jassim. Nah, tentu dengan memasukkan Ali Jassim ini terbukti berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Indonesia, sehingga membuat lini pertahanan Indonesia menjadi ya kacau, karena yaitu sesuai dengan apa yang Coach Shin bilang ketika pasca pertandingan di konferensi pers ya. Kita memang bermain bagus, tetapi kita kalah karena kesalahan para pemain kita sendiri ya. Yaitu tadi karena memang kesalahan perhitungan tadi semula yang berawal dari dimajukannya jam pertandingan Indonesia melawan Irak ini. Tetapi walaupun begitu, pada faktanya memang kita kalah karena kesalahan-kesalahan pemain kita sendiri. Ya, saya sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh tindakan-tindakan supporter kita ketika kita kalah. Para pemain kita habis-habisan dihujat, itu terutama di sosial media ya. Apalagi Hernando Ari yang memang di pertandingan itu dia melakukan blunder. Lalu setelah pertandingan banyak sekali para netizen yang menghujat dia. Itu saya tidak setuju ya dengan tindakan para netizen yang seperti itu. Tentu ketika kita benar-benar mendukung sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia, yang pastinya kita selalu memberikan dukungan. Begitupun kritikan juga kritikan yang membangun gitu, tidak berbicara kritik dibalik dengan kata atau menghujat dibalik dengan kata kritik gitu ya. Saya sangat-sangat tidak setuju. Bahkan kiper-kiper kelas top dunia pun mereka pernah melakukan kesalahan. Ya, contohnya Manuel Neuer, lalu ada Ederson, Alisson juga pernah, bahkan Courtois pun juga pernah melakukan blunder gitu sehingga berujung gol. Ya, begitupun juga ini Hernando Ari. Dan pelatih Sintayong juga mengatakan di konferensi pers bahwa memang Hernando Ari ini melakukan blunder
sehingga ketika di ruang ganti pun dia merasa sangat-sangat bersalah. Maka STI bertindak bahwa dia tidak akan berbicara tentang hal itu kepada Hernando Ari hingga beberapa hari ke depan, karena memang Hernando Ari ini adalah salah satu pemain yang ketika berbicara tentang hal itu dia benar-benar sangat kepikiran gitu, takutnya nanti dia menjadi baper alias bawa perasaannya. Nah, ini justru tindakan yang sangat bagus ya dari pelatih Sintayong. Tentu dia paham gitu melihat karakter-karakter para pemainnya, sehingga dia tahu bahwa oh ya ternyata Hernando Ari ini jangan dulu kita membahas tentang kesalahan dia gitu, karena dia harap beberapa hari juga nanti Hernando Ari ini akan kembali normal gitu pikirannya, seperti itu. Nah, memang di pertandingan melawan Irak ini kita banyak PR juga yang mesti dievaluasi ya. Yang pertama yaitu yang pasti lini depan kita, yaitu finishing, penyelesaian akhir kita yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain kita, terutama para lini depan kita yang ya bisa dibilang tumpul gitu, tidak tajam ya. Beberapa kali mendapatkan peluang di babak pertama itu bisa berbuah 2-3 gol, tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Itu ya finishing. Yang kedua yaitu tidak ada aliran bola dari lini tengah ke lini pertahanan. Ya karena itu tadi, karena yang pertama Tom Haye ini sangat-sangat adaptasinya sulit ya dengan cuaca panas Indonesia. Bukan berarti Tom Haye ini tidak bermain bagus ya. Nah, menurut catatan SofaScore saya juga melihat bahwa Tom Haye ini melepaskan umpan 32. 24 diantaranya dia sukses, sekitar 75% berarti berhasil. Bukan berarti Tom Haye ini bermain jelek, tetapi ada beberapa kendala juga dari Tom Haye, itu adaptasi dengan cuaca, dan juga dia dikawal ketat oleh para pemain lini tengah dari Irak, oleh Osama Razi dan Amir Al-Amri. Ini benar-benar dua pemain ini terus tidak memberikan ruang gerak bagi Tom Haye, sehingga ya aliran-aliran bola dari lini tengah pun agak-agak sedikit kurang gitu ya, kebanyakan dari sisi sayap gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga ya ini yang paling penting, yaitu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, seperti halnya yang dilakukan oleh para pemain lini belakang kita ya. Mudah-mudahan di pertandingan melawan Filipina nanti para pemain segera bangkit, para pemain segera pulih kembali, para pemain kembali bugar, dan tentu fokusnya tidak hilang gitu ya. Lupakan Irak, fokus ke Filipina. Semoga pemain seperti Jai Ijis dan Kelvin Verdong nanti bisa menjadi amunisi tambahan ketika melawan Filipina. Kita doakan terus, kita dukung terus. Kita hanya butuh satu kemenangan untuk memastikan Indonesia lolos ke round 3, dan mudah-mudahan para pemain bermain all out ketika tanggal 11 nanti melawan Filipina. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.